Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak dan Ibu sekalian, pada sesi ke-154 dalam serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Pada sesi ke-153, saya mengambil suatu kesimpulan bahwa kemajuan perusahaan atau kemajuan korporasi sangat ditentukan oleh lahirnya kepuasan kreatif yang tinggi dari CEO, dari pengelola perusahaan, dari manajemen. Karena manajemen inilah yang mengetahui semua seluk-beluk korporasinya, bukan owners, bukan pengawas atau dewan komisaris, bukan juga karyawan. Ya. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya mengembangkan budaya kreatif dengan tingkat kepuasan yang tinggi untuk memperkecil opportunity behavior dan untuk menekan tingkat kepuasan CEO yang rendah. Saya berikan ilustrasi, kalau sekedar mencapai target, kata kawan saya orang Korea, itu bukan sukses. Yang disebut sukses itu 2 kali atau 3 kali pencapaian dari target yang ditetapkan. Itulah filosofi yang saya dapatkan dari kawan-kawan di Korea. Ya, oleh karena itu tidak heran mereka bisa menjadi negara maju dalam tempo kurang lebih 35 tahun saja. Pada sesi ke-194, ya, kita atau kami menyampaikan suatu dimensi patriotisme ekonomi, ya, yaitu pemahaman dan kesadaran perlunya inovasi yang terus-menerus. Jadi, inovasi itu bukan pemaksaan. Karena kalau dipaksakan, maka apabila yang memaksakan itu pergi, akan berhenti lagi dia. Inovasi itu harus difahami menjadi pemahaman dan kesadaran dari terutama board of directors, dari dewan komisaris, dan dari owner. Kalau ownernya juga tidak mementingkan proses inovasi sebagai cara untuk mencapai kinerja perusahaan yang lebih baik, ya, maka tidak akan jalan juga. Ya, jadi ada 3 kelompok utama, ya, owner, manajemen, dan dewan komisaris atau pengawas, ya, sebagai inti perkembangan perusahaan melalui proses inovasi. Mengapa demikian? Ya, di sini ada satu grafik yang berbentuk S-curve, ya, yang mana di sini secara sederhana kami ingin menunjukkan bahwa sejalan dengan perkembangan waktu, hasil inovasi sekarang katakanlah mungkin 5 atau tidak sampai 5 tahun lagi sudah menjadi barang usang, sudah menjadi teknologi yang tertinggal katakanlah. Oleh karena itu menjadi pertanyaan misalnya, ya, kalau dalam bidang pemupukan, mengapa tidak ada inovasi untuk mereformulasi NPK 15-15-15 padahal itu sudah dikerjakan lebih dari 20 tahun katakanlah. Mengapa monokultur terus-menerus di perkebunan kita, di kelapa sawit, di karet, ya misalnya, ya, sejak zaman Belanda sampai sekarang. Padahal kita tahu alam kita alam tropika dan kita makin berkembang ilmu pengetahuan, ya, diversifikasi tanaman atau genetic diversity itu menjadi penting. Nah, jadi Bapak sekalian, ya, proses inovasi ini harus dipandang bukan sebagai proses pemaksaan, proses penekanan dari owner kepada manajemen misalnya, atau dari dewan komisaris kepada manajemen misalnya, tapi ini menjadi suatu budaya
Artinya tanpa disuruh kita kerjakan, tanpa diupah pun kita kerjakan itu inovasi itu. Ya, karena kita sudah menjadikan inovasi sebagai bagian dari corporate culture. Ya, selama inovasi tersebut tidak masuk ya sebagai corporate culture, maka semuanya itu menjadi hal-hal yang dipaksakan. Karena dipaksakan tidak akan jalan. Misalnya, ya salah satunya yang sampai sekarang ini menurut pendapat saya inovasi belum menjadi corporate culture, misalnya R&D dan innovation tidak masuk ke dalam capex, tidak masuk ke dalam investasi, tetapi masuk ke dalam belanja barang. Ya, kalau saya umpamakan, apa bedanya dengan PKBL misalnya, apa bedanya dengan membeli roti, padahal kita ingin mengembangkan inovasi. Nah, inilah selama proses R&D dan inovasi tidak masuk ke dalam capex, tidak masuk ke dalam investasi, maka kita hanya berbicara hari ini, bukan berbicara masa depan. Bapak Ibu sekalian, saya kembali menampilkan di sini. Pada sesi sebelumnya sudah saya tampilkan, tetapi saya hanya ingin mereemfasis, ya, menekankan kembali, ya, inovasi itu berkaitan nanti kalau dalam makro dengan Economic Complexity Index. Ya. Nah, kita melihat bagaimana perkembangan kita mulai tahun 2000 sampai 2019, bukannya meningkat Economic Complexity Index Indonesia, tetapi menurun. Sudah senjang tahun 2000, sekarang makin senjang dengan Korea Selatan. Ya. Nah, kenapa? Karena kita ya belum bisa membangun corporate culture di mana di dalamnya inovasi itu bagian dari budaya perusahaan kita. Bandingkan dengan Thailand, juga kita tertinggal. Ya, tadinya dekat jarak kita dengan Thailand pada tahun 2000 ranking ke-37, Indonesia 59, ya. Makin kecil itu makin tinggi itu rankingnya, ya. Pada tahun 2019 Thailand naik ke ranking 23, sedangkan kita turun ke ranking 61. Ya. Nah, bandingkan dengan Malaysia, ya. Malaysia pada tahun 2000 ranking 27 ada sedikit naik, ya. Pada tahun 2019 ranking ke-24, sedangkan kita turun dari 59 pada tahun 2000 ke 2019 menjadi ranking ke-61. Nah, dengan China, ya, China meningkat dari ranking 39 tahun 2000 ke ranking ke-16. Ya, Indonesia makin senjang dengan China. Ya. Kita yang menarik ini kemajuan China, ya, hampir mengejar Economic Complexity Index Amerika Serikat. Ya, tapi yang paling mengejutkan, ya, kalau saya katakan mengejutkan, yaitu bagaimana Vietnam, ya, bisa mengejar Indonesia. Ya, kita sudah tersalip oleh Vietnam. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada tabel, ya, ada tabel yang menunjukkan Product Complexity Index. Yang ranking tertinggi apa? 1, 2, 3 dengan nilai Product Complexity Index-nya di atas 2. Nah, kita bandingkan dengan apa yang Indonesia hasilkan, dengan hasil inovasi-inovasi yang ada di Indonesia, yang masih bergerak misalnya di bidang minyak sawit, yang mana kita mendapatkan devisa terbesar, bukan dari industri katakanlah, ya, semuanya kelapa sawit ada dalam nilai Product Complexity Index-nya minus 2,07, minus, ya. Nah, kalau kita bicara kopi juga minus 1,61, bicara teh minus 2,05. Jadi ini menunjukkan
status kita ada di mana, ya. Nah, yang terbawah, ya, saya sajikan juga di sini minus 2,93, ya. Ya, tinggal kita hitung saja, sawit minus 2,07, teh minus 2,05, artinya dekat ke minus 2,93. Artinya kita ada di bawah. Nah, saya tunjukkan juga Global Innovation Index, ya, top 3, ya, di upper middle income group itu China, Malaysia, dan Bulgaria. Dalam lower middle income group Vietnam, Ukraina, dan India. Ya, nah, high income group Switzerland, Sweden, dan Amerika Serikat. Ini gambaran, ya, posisi Vietnam ada di atas kita. Ya, nah, Indonesia ada di mana? Data dari Global Innovation Index tahun 2020 ranking, ya, Indonesia ada pada ranking ke-85 dari 131 negara. Bayangkan, ya, kita ada di antara Oman dan Kenya, ya. Dibandingkan China ranking ke-14, Singapura ranking ke-8 overall-nya, ya. Nah, artinya apa? Ya, budaya inovasi kita belum berkembang. Nah, siapa yang menentukan keputusan untuk melakukan inovasi? Ya, pada uraian sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa keputusan untuk melakukan inovasi tentu saja, ya, ini kepentingan dari owner, dari pemilik. Tapi pemilik tidak bisa mengerjakan inovasi tersebut, hanya bisa meminta dan menyetujui ini itunya. Yang menjalankan kan board of directors. Ya. Nah, oleh karena itulah masuklah dalam renstra perusahaan, ya, yang diminta oleh owner, ya, dibuat oleh manajemen, diawasi oleh dewan komisaris atau pengawas, katakanlah, masuk ke rencana kerja, ya, perusahaan RKAP kalau dalam BUMN yang dimana disahkan oleh RUPS. Nah, jadi, ya, inovasi itu sebetulnya, ya, ada di dalam kewenangan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Itulah keputusan tertinggi. Nah, dalam Rapat Umum Pemegang Saham, posisi tertinggi ada di owner. Kalau di perkebunan sekarang, posisi tertinggi kebijakan itu ada di holding, karena dia pemegang saham 60%. Ya. Nah, oleh karena itulah kita bisa menilai, kalau saya nanti menyampaikan perkembangan di perusahaan, saya bisa menilai kalau pada tahun 2009 RUPS menetapkan anggaran untuk RPN, Lembaga Riset Perkebunan Nusantara, 2,5% dari profit, bukan dari capex, katakanlah, ya, itu kebijakan dari Kementerian BUMN. Holding belum ada. Tapi kalau sekarang setelah ada holding sejak 2014, kebijakan R&D masih sama, tidak dimasukkannya R&D dan inovasi ke dalam capex, ya, maka belum ada perubahan budaya perusahaan, walaupun sudah diserahkan kewenangan itu oleh negara, ya, dalam hal ini Kementerian BUMN kepada PT PN3 Holding misalnya. Kalau saya menggunakan PT PN3 ini sebagai model, ya. Nah, jadi disitulah sebetulnya inovasi diatur. Ya, kalau misalnya tinggal kita periksa saja berapa anggaran, baik uang maupun tenaga peneliti, tenaga inovator, ya, di PT PN3 Holding, ya, kita bisa menilai apakah inovasi menjadi prioritas atau bukan. Nah,
Bapak sekalian, supaya supaya ada tampak flow ya antara research ya dan aplikasi di sini. Di tengahnya itu ada dua proses. Ya, kalau saya istilahkan research, ini mencari knowledge. Ya, knowledge. Masuklah segmen development. Di sini mencari resep. Dari banyak knowledge, kita manage itu knowledge, keluar resep. Misalnya, resepnya pemupukan menjadi prioritas. Ya, itu prescription. Ya, disitulah masuk proses inovasi. Ya, berdasarkan development ini, masuklah innovation. Ya, dengan target menghasilkan new way, cara baru, teknologi baru untuk menyelesaikan suatu masalah, misalnya kelangkaan pupuk atau harga pupuk yang semakin mahal atau pupuk yang meracuni tanah, katakanlah. Innovation di sini main. Nah, baru kemudian diaplikasikan untuk mencapai new performance. Ya, jadi inilah flow ya dari kerja research, disciplinary research, subject matter research, di situ problem solving research, masuk menjadi resep, diolah dalam development, masuk ke proses innovation, masuk ke proses penerapan atau aplikasi. Ya, nah, jadi Bapak sekalian, kita bisa lihat proses ini. Oleh karena itu, ya, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa belum tentu research itu tidak bermanfaat. Belum tentu research itu tidak memberikan dampak, tetapi tergantung dari korporasi itu sendiri, dari pemerintah misalnya usernya, dari pihak-pihak lain, apakah mau berinovasi atau tidak. Nah, penghalang-penghalang dari proses research masuk ke inovasi, masuk ke aplikasi dalam korporasi. Kita bicara korporasi di sini. Ya. Nah, yang pertama adalah penghalang itu bisa kita lihat secara implisit produk apa yang sampai hari ini kita hasilkan. Ya, kalau produknya masih minyak sawit, CPO, katakanlah dengan nilai produk complexity index minus 2,07, walaupun sawit sudah ada 110 tahun di Indonesia dikomersialisasikan, katakanlah, maka kita bisa mengambil judgement implisit, ya, di bidang perkebunan ini banyak penghalang inovasi. Ya. Nah, kopi juga sama, lebih tua lagi kopi, ya. Kalau misalnya masih kita menghasilkan minus 1,61, maka kita pun banyak penghalang di situ. Dengan teh juga sama. Ya, minus 2,05, teh udah ada sekian puluh tahun atau ratus tahun katakanlah, ya, maka ini pun kita melihat ada penghalang. Ya, melihat palm oil dan tea untuk Indonesia ini menarik karena ya kedua komoditas ini didominasi oleh perusahaan besar. Ya, jadi kalau perusahaan besar masih baru sampai pada tingkatan CPO atau pada teh biasa saja, ya, maka dapat kita pastikan di situ banyak penghalang untuk inovasi. Bayangkan sekian ratus tahun masih tetap saja minus, katakanlah. Nah, itu secara makro. Sekarang saya sajikan data mikro. Ya, data ini saya dapatkan dari PTPN 7, ya, di PG Bunga Mayang, PG Cinta Manis, ya, yang mana di sini kita bisa lihat, ya, kinerja sumber daya tanah yang sudah relatif buruk, yang mana dengan sumber daya tanah seperti ini, ya, dengan kondisi yang buruk tersebut,
ya, kita mengalami tingkat produktivitas yang rendah. Bisa dilihat di tabel ini. Ya. Waktu yang cukup lama kejadian ini terjadi, ya, kan tidak tiba-tiba. Ya, waktu tanah baru dibuka pasti organiknya tinggi. Ya, sekarang sudah menjadi di bawah 2% katakanlah, tidak tiba-tiba. Nah, kenapa ini berlangsung terus? Ya, nah, artinya tidak ada inisiatif untuk meningkatkan, memperbaiki kesuburan tanah, padahal kita tahu kalau yang namanya pertanian, modal utamanya adalah tanah. Nah, ditambah lagi misalnya, ya, kita lihat buku kerugian, perusahaan rugi, ya, tahun 2018 katakanlah. Ini bukan yang pertama, terus dari sana. Ya, kalau tidak salah mulai tahun 2010 ke sini. Ya, kita bisa lihat angka-angkanya di sini. Nah, ini kan harusnya memanggil, ya, ada kebutuhan real untuk melakukan inovasi. Ya, nah, kami mencoba, ya, untuk melakukan percobaan pemupukan. Nanti kami perlihatkan data-datanya sebagai bagian inovasi untuk menurunkan pos biaya terbesar kedua di perkebunan, yaitu belanja pupuk. Hal yang sama juga di PTPN 8. Mari kita lihat annual report-nya. Ada biaya usaha di sini, ya, negatif. Maaf, laba usaha negatif, artinya rugi. Ya, mulai dari 2016, 2017, 2018, laba usahanya negatifnya meningkat. Ya, ini sinyal, ya, sinyal harus diperhatikan. Ya, jawabannya adalah inovasi. Di antara yang akan kami bahas di sini yaitu pemupukan. Di PTPN 8 pun, ya, biaya pemupukannya pada tahun 2018 mencapai 89 miliar lebih. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dengan melihat kinerja tadi, ya, muncul pertanyaan, ya, mengapa inovasi yang menjadi keharusan, ya, itu tidak berkembang, padahal perusahaan sudah merugi. Ya, alternatifnya adalah inovasi untuk menekan biaya, itu yang paling bisa, karena kita nggak bisa mengatur pasar katakanlah. Di antara biaya, ada biaya tenaga kerja, biaya pemupukan, biaya membayar bunga. Biasa ini yang tinggi ini. Ya, biaya pemupukan bisa kita atur dengan teknologi yang kita kembangkan melalui inovasi. Biaya tenaga kerja kita efisienkan untuk lebih produktivitas. Biaya membayar bunga, ya, bagaimana caranya supaya produktivitas per pinjaman, ya, per rupiah itu naik. Nah, kami mengamati atau mencoba menekuni biaya pemupukan ini. Nah, kembali saya tampilkan supaya tidak lupa, ya, bagaimana proses dari research bidang A sampai bidang F. Ya, demikianlah seperti yang saya sampaikan tadi, hanya untuk supaya tidak lupa saja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dengan background seperti itu, kami mendorong, ya, lahirnya kegiatan pemupukan di Kebun Teh Ranca Bali untuk PTPN 8 dan Kebun Tebu Bunga Mayang dan Cita Manis di PTPN 7. Nah, apakah hasil percobaan, apakah hasil inovasi kemudian diterapkan, ya, nanti kita bahas pada sesi ke-155. Pada sesi ini, ya, saya hanya ingin menyimpulkan bahwa yang pertama, kebutuhan inovasi itu sangat tinggi, mengingat kinerja perusahaan baik secara keuangan maupun secara fisik sudah sangat menampakkan, ya, secara nyata biayanya tinggi, produksinya rendah, sumber daya yang
utama sendiri, yaitu sumber daya tanah, dapat dikatakan sudah rusak. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya.